Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi saya Sipa Wimaila Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasanya, setiap minggunya saya akan memaparkan kembali atau mereview kembali apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH selaku pengampu mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Tentu saja beserta asisten dosennya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Seperti janji saya minggu lalu bahwa saya akan melanjutkan materi mengenai alasan hapusnya kewenangan menuntut, yaitu pada poin 2 nebis in idem. Jadi teman-teman, nebis in idem ini diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet fix pexari ini yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini yang pertama adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Adapun syarat-syarat nebis in idem ini adalah yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama dan perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Lanjut kepada poin ketiganya, yaitu matinya terdakwa diatur atau dijelaskan pada pasal 77 KUHP. Jadi kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat yaitu adanya daluarsa atau fair jaring diatur atau dijelaskan pada pasal 78 KUHP. Jadi alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama memperlemah keingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Dan yang kedua, menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi maksudnya daluarsa ini adalah tenggang waktu untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Jadi adapun batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP itu yang pertama untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua untuk kejahatan yang diancaman hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang selanjutnya untuk kejahatan dan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancaman pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Selanjutnya alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Dan yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, atau lain-lain. Dan yang terakhir, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penentuan tenggang daluarsa itu sendiri. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk yang pertama, kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Dan selanjutnya adalah perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya
dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Baik teman-teman, penjelasan terakhir saya yaitu mengenai penangguhan dan penghentian daluarsa. Jadi begini teman-teman penjelasannya. Jadi penangguhan daluarsa atau skorsing pendeverjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Teman-teman bisa lihat pada pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau sitting pendeverjaring atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Kemudian selanjutnya tindakan penangguhan dan penghentiannya itu sendiri, yaitu daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.